Listen to me now. Anak ini curiga banget kalau neneknya itu adalah vampir karena setiap deket neneknya semua orang tuh depresi banget. Ini akhirnya nggak nyangka guys. Jadi ada seorang anak yang bernama Kal yang dia itu punya nenek. Tapi awalnya dia itu nggak tahu identitas neneknya tuh apa. Tapi setiap asisten rumah tangga neneknya itu nggak kuat banget sama neneknya. Sehingga neneknya tuh kesepian banget dan nggak punya teman di rumahnya. Akhirnya neneknya hubungin keluarga Kal karena dia kesepian dan dia mau tinggal sama keluarga Kal aja. Karena mereka juga peduli banget sama neneknya, mereka memperbolehkan nih neneknya tinggal. Apalagi neneknya bisa masak, bisa ngurusin dia juga. Tapi semenjak kedatangan neneknya, semua orang tuh berubah banget. Mereka setiap ngobrol sama neneknya walaupun lagi santai-santai, mereka akan abis itu ngerasain depresi dan lelah banget. Kayak abis olahraga berjam-jam gitu. Akhirnya mereka semua udah mulai curiga nih, siapa sih neneknya sebenarnya? Karena banyak banget kabar kalau misalkan ada vampir yang bukan menginginkan darah tapi menyerap energi manusia. Tapi ini akhirnya mereka udah yakin banget nih kalau neneknya ternyata adalah vampir dan mengontrol mereka semua selama ini. Tapi akhirnya jadi mereka itu satu keluarga nyari-nyari di internet tentang vampir itu. Ternyata neneknya kemungkinan besar masuk dalam golongan vampir yang mengambil energi positif manusia. Jadi setiap dekat neneknya orang itu akan merasa capek, lelah, dan bahkan merasa depresi. Karena energinya itu semua diambil oleh neneknya. Akhirnya mereka itu bingung banget gimana cara menyingkirkan neneknya. Nah tiba-tiba ada tantenya baru aja nelpon. Terus mereka punya ide bagus nih, gimana kalau misalkan kita kasih neneknya ke tantenya aja. Apalagi neneknya bisa mengurus anak-anak tantenya yang masih kecil. Awalnya tantenya bingung kenapa mereka itu membuang neneknya gitu aja. Tapi kalau itu membuang neneknya bukan maksud dia itu membenci neneknya. Tapi dia tuh gak pingin merasakan capek terus guys. Akhirnya neneknya pun udah gak tinggal lagi sama Kal. Dan Kal merasa dia itu gak pernah merasa depresi lagi. Anak ini benar-benar takut banget karena setiap dia ke kuburan dia selalu melihat orang-orang yang sudah meninggal lagi pesta kayak gini. Ini akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi kisahnya dimulai dari anak ini tuh bernama Kelly. Dari dia kecil dia itu punya teman namanya Paul. Dan itu seumuran sama dia. Tapi ayah dan ibunya nggak pernah bisa melihat Paul. Ayah ibunya tuh mulai khawatir sama kondisi Kelly ini. Walau Kelly bertumbuh tapi Paul enggak. Di situ Kelly masih nggak sadar sama sekali sampai dia tiba-tiba ke kuburan. Dia itu ngelihat banyak orang-orang yang lagi berpesta. Terus dia nggak percaya sama temennya, masa sih kalian nggak lihat? Aku lihat kok mereka lagi pesta di kuburan. Bahkan Kelly juga ngajakin temannya untuk gabung berpesta di situ. Tapi temannya malah tertawa dan di situ Kelly baru sadar. Sampai akhirnya Kelly baru sadar kalau yang dilihat selama ini bukan manusia asli melainkan orang yang sudah meninggal. Berarti begitu juga dengan Paul. Nah terus itu membuat dia sempat shock banget dan ketakutan. Dan temannya mulai nantang dia untuk masuk ke dalam rumah yang berhantu banget. Tapi setelah dia mencoba masuk ke rumah ini, dia malah menemukan sesuatu yang bikin semua orang kaget banget guys. Karena dia tahu dia itu bisa melihat sesuatu yang orang nggak bisa lihat. Akhirnya dia mulai memanfaatkan orang-orang meninggal tersebut. Ini akhirnya nggak nyangka sih guys. Lanjut yang tadi, Kelly itu disuruh masuk ke rumah yang terkenal berhantu banget. Setelah Kelly masuk, tiba-tiba temannya melihat rumah itu kosong. Tapi temannya kaget banget pas Kelly bilang, enggak, rumah ini nggak kosong, rumah ini tuh bagus. Temennya cuma bisa melongo ketakutan banget dan merasa Kelly itu aneh. Yang dilihat Kelly, rumah ini mewah banget, bahkan banyak asisten rumah tangga di situ. Setelah itu Kelly tambah lama tambah masuk nih. Tiba-tiba ada seorang pelayan yang mendekat ke Kelly. Bahkan dia mengajak Kelly untuk datang menemui yang punya rumah. Setelah itu Kelly nggak ada takutnya dia datang dong. Ternyata yang punya rumah itu adalah nenek-nenek ini yang dulu adalah seorang suster yang sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, nenek ini masih menempati tempat itu sampai sekarang. Dan cuman Kelly yang mengunjungi dia selama ini padahal dia kesepian banget. Terus saat keluar dari situ dia ceritain semuanya ke teman-temannya. Teman-temannya makin takut sama Kelly. Sampai semua berlalu begitu aja dan Kelly mulai pacaran. Tapi Kelly menemukan jepitan cewek lain di tempat cowoknya. Akhirnya dia mulai memanfaatkan hantu-hantu itu untuk menyelidiki apa cowoknya selingkuh atau enggak. Dan ketahuan dong beneran kalau cowoknya selingkuh. Semenjak saat itu dia punya ide kalau misalkan dia bisa menjadi detektif terkenal dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan hantu yang dia kenal. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoinet. Cewek ini nyesel banget karena dipaksa beli buku sama orang yang gak dikenal. Ternyata isi bukunya adalah prediksi kapan dia meninggal. Ini benar-benar gak nyangka banget guys. Jadi kisahnya cewek ini tuh seneng banget baru ketemu sama sahabatnya yang bernama Maya. Udah lama nih mereka gak ketemu. Nah terus Maya ngajak dia pergi kayak ke pasar malam gitu guys. Tapi tiba-tiba di pasar malam mereka ngeliat kok orang-orangnya kayak zombie semua. Muka orang di situ bukannya seneng tapi semuanya tuh depresi dan sedih. Sampai tiba-tiba mereka juga ikut kelelahan dan kayak sedih gitu. Terus tiba-tiba mereka penasaran melihat cahaya dalam hutan. Dan wanita ini maksa cewek ini untuk beli bukunya dia. Entah terpengaruh atau gimana, dia beli-beli aja padahal dia nggak butuh dan dia nggak tahu itu buku apa.
Sesampainya di rumah dia buka buku itu, dia shock banget isinya. Karena isinya bisa memprediksi kapan dia meninggal. Akhirnya karena dia benar-benar panik banget, dia dan Maya mencoba sesuatu yang parah banget. Sampai apa yang dia lakuin bikin mama papanya tuh kecewa banget. Dia benar-benar takut banget dong saat dia diprediksi akan meninggal bentar lagi. Tapi akhirnya dia melakukan sesuatu yang bikin kaget banget. Dia mencoba untuk merubah takdirnya bersama temennya. Dengan melakukan hal-hal random seperti menyuruh orang tuanya cerai. Supaya takdirnya dia yang berada di buku tersebut tuh berubah semua. Tapi itu ngebuat orang tuanya tuh marah banget karena dipaksa cerai. Tapi dia yakin kalau orang tuanya tuh udah gak mencintai satu sama lain. Terus di dalam buku itu dia juga ditulis akan menikah dengan Markus. Bahkan Maya itu sampai ketawa, tapi dia gak ketawa sama sekali. Karena ternyata sekalian dia mau merubah nasibnya, dia itu ternyata mencintai Maya, bukan mencintai Markus. Di situ Maya juga bilang kalau Maya mencintai dia sebagai pasangan selama ini. Akhirnya mereka memutuskan kita harus balik ke pasar malam itu supaya kita tahu apa yang terjadi. Akhirnya mereka coba tuh guys malam-malam ke pasar malam itu, dan lebih tepatnya ke hutan yang ada di pasar malam itu. Nah terus tiba-tiba dia menemukan cewek itu lagi kayak banyak orang yang menyembah dia. Di situ dia marah banget. Dan setelah dia datangin ceweknya itu nggak jawab apa-apa. Sampai akhirnya cewek itu ngomong stop. Karena cewek itu mau membakar bukunya di perapian ini. Dan setelah dia bakar bukunya, wanita yang pakai bunga ini benar-benar pingsan. Dan gak lama kemudian langit tiba-tiba cerah gitu guys. Terus mereka bingung dong, ternyata anak ini bilang kalau misalkan wanita yang tadi pakai bunga itu adalah ibunya. Yang ternyata beberapa minggu ini kesurupan guys. Akhirnya ibunya bangun dan berterima kasih kepada dua wanita ini karena telah menyelamatkan dia dari roh kegelapan. Untuk buku itu nggak usah dipercaya sama sekali, karena itu adalah buku milik roh kegelapan. Dan ternyata roh-roh itu yang membuat pasar malam ini tuh isinya orang-orang jadi kayak sedih dan depresi banget. Akhirnya dia seneng banget karena masalah udah selesai dan dia bisa menyatakan cintanya sama sahabatnya. Guys, ini kisah serem banget. Cewek ini tuh nyesel banget, dia selfie di malam hari, tapi tiba-tiba pas dia lihat hasilnya dia takut banget guys. Kalian harus nonton sampai akhir. Jadi kisahnya dia itu lagi selfie-selfie aja. Terus dia lagi seneng nih guys lihat hasilnya di HP barunya. Kayak lucu-lucu gitu, tapi tiba-tiba ada yang aneh banget. Karena ada selfie dia mukanya kayak gini, padahal dia nggak pernah foto kayak gitu. Terus dia cek foto lain masih normal aja guys. Sampai tiba-tiba dia balik ke foto itu lagi. Fotonya bikin kaget banget kayak dia mau nembak seseorang. Itu ngebuat dia langsung ngebanting HP-nya. Nah pas dia mau ngambil HP-nya lagi, dia itu mengurungkan niatnya. Akhirnya karena dia takut dia nggak mau ngambil, dia mau cek di HP yang lama. Nah pas lagi ngecek gini di HP yang lama, dia benar-benar kaget banget. Karena ternyata dia lihat kok ada video nih. Dan videonya itu adalah video dia lagi nembak. Dan habis itu dia benar-benar meninggal dunia guys. Anak ini benci banget sama tubuhnya karena tubuhnya tuh bisa berubah. Kalau misalkan pagi dia jadi gendut, kalau misalkan malam dia jadi kurus. Ini akhirnya nggak nyangka guys. Jadi anak ini dari kecil tuh memang memiliki kelainan gitu guys. Bahkan sering banget pengasuhnya tuh kabur kalau misalkan pagi-pagi ngeliat dia karena berbeda saat malam. Terus dia juga udah ke dokter dari kecil dan dokter bilang kalau misalkan ini memang kelainan. Terus akhirnya dia terima apa adanya sampai dia pergi ke sekolah. Dia itu selalu capek banget karena dia selalu mendapat cemooh dari banyak orang. Dibilang dia gendut dan dia nggak punya teman sama sekali. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi, dia itu keluar dari sekolah ini dan pindah sekolah. Nah di sekolah yang baru dia seneng banget karena masuknya tuh pas sore guys. Jadi pas sore dia itu udah dalam keadaan yang kurus. Nah saat keadaan yang kurus itu dia benar-benar kayak dipuji-puji, punya banyak teman. Di situ dia baru sadar kalau misalkan orang-orang tuh jahat banget ya. Walau nggak semua orang, tapi banyak orang yang memandang dia dari tubuhnya. Tapi hal itu membuat dia akhirnya membenci tubuhnya banget dan dia melakukan ini guys. Akhirnya dia benar-benar benci banget sama badannya karena badannya selalu gendut di pagi hari dan selalu kurus di sore hari. Tapi ketika badannya kurus, dia itu ngaca terus dan kayak mengagumi dirinya sendiri. Bahkan sering banget dia ketawa-tawa sendiri kayak gitu. Nah tiba-tiba dia itu ketemu satu orang cewek yang ngeliatin dia terus guys. Nah terus ternyata cewek itu tuh udah memperhatikan dia terus. Dan ceweknya itu bilang kalau misalkan dia punya kakak yang ahli nutrisi gitu. Kakaknya pokoknya ahli banget untuk membuat badan tuh bagus. Nah kakaknya itu lagi butuh modal untuk iklan. Nah iklannya itu bisa memperlihatkan orang dari gendut bisa menjadi kurus karena obat tersebut. Jadi benar-benar dia mulai mencintai dirinya sendiri dengan kelebihannya dia itu. Bahkan dia jadi terkenal banget karena sering banget dipakai menjadi bintang iklan. Setelah itu dia mulai mensyukuri apa yang terjadi sama dirinya walaupun dia kadang gendut, kadang kurus. Dan untuk link video aslinya di Instagram story aku @shirantoi.net. Supir taksi ini takut banget sama penumpangnya karena disuruh untuk mengakhiri hidup dari penumpangnya. Kalian gak akan nyangka sih apa yang supir taksi ini lakuin. Jadi awalnya supir taksi ini lagi bekerja seperti biasa. Terus dia dapat penumpang cewek yang cantik banget. Dan cewek ini terlihat kaya. Terus cewek ini mulai nanya, "Kamu puas dengan hidup kamu yang seperti ini? Kamu gak butuh uang?" Nah supir taksi yang ngomong kalau misalkan yang penting kerja keras gitu guys.
Terus perempuan ini mulai nanyain, apa kamu mau uang? Tapi supir taksi ini ya pasti aku mau uang. Tapi ternyata dia harus melakukan sesuatu, yaitu mengakhiri hidup dari cewek ini. Di situ dia benar-benar takut banget. Dia tuh benar-benar takut banget kenapa cewek ini tuh ngomong gitu. Tapi ceweknya bilang, kalau misalkan kau mengakhiri hidupku, aku akan kasih semua uangku kepadamu. Bahkan dia kira kalau misalkan ceweknya tuh mabuk aja. Tapi ternyata ceweknya nggak mabuk sama sekali dan meyakinkan dia untuk ya udah kamu akhiri hidup aku sekarang. Bahkan ceweknya bilang itu ada tali di mobil kamu bisa melakukannya. Tapi ini akhirnya benar-benar serem banget guys. Akhirnya wanita itu maksa terus supir taksinya supaya mengakhiri hidupnya. Terus supir taksinya jadi mikir, kalau misalkan dia bisa mendapat duit yang banyak. Akhirnya dia langsung jalan dan berhenti di sebuah tempat yang terpencil banget. Tapi guys, setelah dia ngambil tali di dalam mobilnya, wanita itu malah kayak ketakutan dan berubah pikiran. Dia bilang nggak jadi deh, nggak jadi, aku kayaknya nggak bisa. Terus ceweknya bilang kalau misalkan dia nggak siap meninggal sekarang, aku akan bayar taksi kamu 3 kali lipat. Tapi itu udah terlambat, pria ini udah merubah pikirannya. Dan dia akhirnya mengakhiri hidup cewek itu. Awalnya dia menyesal, tapi dia ketawa juga. Apalagi saat dia ngeliat duit ceweknya itu ada banyak banget di tasnya. Di situ dia kayak benar-benar lupa diri, tapi tiba-tiba ada suara ceweknya manggil di dalam mobil. Tiba-tiba cewek yang meninggal itu gentayangin dia dan membuat dia ikut meninggal di dalam mobil itu bareng ceweknya. Anak ini nangis-nangis laporin orang tuanya karena orang tuanya mau ngirim dia ke neraka. Ini akhirnya parah banget guys. Jadi ada anak yang bernama Lilith, dia itu takut banget sama orang tuanya. Dan ada seorang pekerja sosial yang bernama Emily, dia itu membantu menangani kasus-kasus anak yang mana orang tuanya seringkali bermasalah. Terus dia mulai mengerjakan kasus dari anak ini yang bernama Lilith Sullivan. Pas dia datang ke rumah orang tuanya tuh kayak nggak mau kasih dia masuk. Dan benar-benar mencurigakan banget guys. Terus tambah lama Emily tambah curiga sama keluarga ini dong. Akhirnya Lilith juga kasih tahu Emily kalau misalkan orang tuanya tuh jahat banget. Dan bahkan mau ngirim dia ke neraka. Akhirnya Emily menolong Lilith dan membebaskannya dari orang tua yang serem itu. Dan anehnya Lilith itu maksa mau tinggalnya sama Emily. Tapi setelah Emily ngambil hak asuh dari Lilith, dia benar-benar nyesel banget karena dia seperti anak iblis. Kalian bisa nonton filmnya, judulnya Case 39. Guys, jangan pernah kalian ngelakuin hal seperti ini. Jadi video ini lagi viral banget, ada orang yang lagi kelitikin ikan pari. Terus orang ini kesenengan karena ikan pari ini kayak tertawa gitu guys. Namun sebenarnya hal ini berbahaya banget loh. Karena ikan pari merupakan hewan yang hidup di air. Jadi kalau ditahan terus, dia bisa kekurangan oksigen. Dan juga bahayanya dia itu memiliki sengatan yang mematikan. Seorang ayah tuh main HP terus dan diemin anaknya sampai tiba-tiba baterai handphone ayahnya tuh habis dan ini yang terjadi. Jadi kisahnya ayah dan anak ini memang tinggal berdua doang. Terus si anak tuh selalu mencari perhatian si ayah karena ayahnya tuh sering banget diemin dia. Tapi setiap dia mau main boneka seperti ini, ayahnya tuh cuma jalan aja dan menupuk palanya dia doang. Dan gak hanya itu aja guys, yang lebih parah lagi anaknya tuh mau kasih lihat ke dia kalau misalkan dia itu dapat nilai yang bagus banget di sekolah. Tapi ayahnya nengok aja tuh enggak guys. Sampai tiba-tiba baterai handphone ayahnya tuh habis. Dan di situ ayahnya sadar kalau dia juga udah membuang waktu yang banyak untuk anaknya. Lebih parah lagi pas dia sadar di kehidupan nyata, ternyata dia udah tua. Dan dia sedih banget melihat anaknya yang udah dewasa tanpa dia sadari. Link video aslinya di Instagram story aku @sheryantonet. Cewek ini nyesel banget karena video TikToknya viral sampai dia itu merubah nama dan menghancurkan keluarganya. Ini kalian harus tahu apa yang dia post. Jadi kisahnya wanita ini bernama Eina sekarang, padahal sebenarnya nama asli dia bukan Eina. Ini semua bermula dari dia itu nggak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Setiap dia nanya ke ibunya pekerjaan ayah tuh apa sih, ibunya tuh nggak bisa ngomong apapun, jadi kayak rahasia gitu. Sampai suatu saat Eina itu marah karena papanya selalu nggak ada buat dia. Akhirnya papanya ajak nih dia jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya tetap kerja, dia itu mengunjungi sebuah pernikahan. Tapi karena pernikahan itu pernikahan artis, Aina jadi senang-senang aja guys. Terus ayahnya mau ngurusin urusan dia, jadi Aina ditinggalin sendirian. Akhirnya Aina langsung buka TikTok dan rekam pengantin ini. Tapi tiba-tiba dia nggak nyangka banget video TikToknya tuh viral karena kan yang direkam artis. Dan ayahnya benar-benar marah banget ketika tahu apa yang dia post sebenarnya. Jangan pernah bikin video viral di TikTok tapi kayak gini guys. Jadi ayahnya tuh marah banget sama anaknya karena anaknya tuh ngepost video yang viral banget. Jadi kan kemarin dia rekam pernikahan orang. Ternyata di belakangnya ayahnya lagi melakukan misi rahasia terima amplop. Di situ dia bingung banget apa sebenarnya pekerjaan ayahnya, apakah ayahnya tuh agen rahasia. Bahkan setelah itu ayahnya harus dipecat dari pekerjaannya. Dan ibunya langsung ninggalin mereka karena ayahnya tuh udah nggak punya uang lagi. Bahkan keluarganya menjadi target incaran dan mereka semua harus ganti nama. Itu ngebuat dia merasa bersalah banget, bahkan ibunya jadi pergi karena dia. Dan bahkan sampai sekarang dia nggak tahu pekerjaan ayahnya tuh apa. Namun dia tetap bersama ayahnya dan mencari pekerjaan lain
Walaupun ibunya udah nggak bareng dia lagi. Pria yang terkenal paling sial ini mencari 2 angka terakhir dari nomor telepon cewek yang dia suka, tapi akhirnya malah parah banget. Jadi dia itu dapat nomor telepon di sebuah kertas, tapi kertasnya itu kepotong. Jadi dia tiap hari nelponin orang-orang dengan nomor telepon yang berbeda. Dan dia pokoknya mencari terus nomor telepon dari Amy, cewek yang dia suka itu. Setiap dia telepon kadang suara om-om, tante-tante, anak kecil, nenek-nenek. Sampai dia stres banget, dia mainin baju ya sampai kancingnya copot. Tiba-tiba dia mendengar, "Halo, nama saya Amy." Di situ dia kaget banget, tapi dia refleks malah matiin handphonenya. Akhirnya dia mencoba untuk telepon lagi. Tapi di sini Amy malah bilang dia itu nggak kenal, tolong jangan telepon aku lagi. Jangan telepon nomor sembarang orang kalau nggak mau kayak gini. Jadi si cewek bilang kalau misalkan dia nggak kenal sama sekali dan langsung tutup teleponnya. Di situ dia benar-benar kesel banget, dia banting HP-nya, tapi tiba-tiba HP-nya itu bunyi. Dan ternyata itu dari cewek yang tadi. Cewek yang bernama Amy ini minta maaf kalau misalkan tadi tutup teleponnya. Terus mulai deh dia nanya-nanya tentang Amy. Terus ternyata Amy itu adalah seorang penjahit. Terus dia jadi inget dong kalau misalkan kancing dia tuh copot. Dia langsung kesempatan dong, "Amy, boleh nggak aku datang ke kamu? Aku mau jahit kancing aku nih, lepas." Dan pas dia mau datang, dia benar-benar kaget banget. Karena Amy bilang kalau bisa titipin bajunya ke suamiku. Di situ dia benar-benar marah banget dan merasa dia itu sial. Akhirnya dia coba dia jahit sendiri. Ternyata dia menemukan di kantong sweaternya itu ada potongan kertas nomor telepon yang tadi. Ternyata nomornya itu beda sama Amy yang tadi. Jadi dia bingung apakah yang tadi itu namanya kebetulan Amy juga. Cewek ini stres banget karena bangun-bangun dia baru sadar dia itu adalah satu-satunya manusia yang tertinggal di dunia ini. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya diawali dia itu bangun seperti biasa, dia melakukan rutinitas dia. Nah pas dia lihat di bawah mamanya nggak ada, akhirnya dia sarapan sendiri. Tapi dia belum mikir aneh-aneh sampai tiba-tiba pas dia lari pagi, dia ngelihat ada mobil yang kayak kecelakaan gitu. Terus dia kepikiran untuk menolong orang tersebut, tapi pas dia lihat orang itu nggak ada. Terus dia coba cari tahu ke tetangganya, tapi nggak ada orang satupun. Di situ dia udah mulai panik banget. Karena dia keliling kemanapun bener-bener gak ada orang, kayak dia tinggal sendiri dan kayak udah kiamat gitu. Terus dia mencoba ke tempat yang tinggi dan dia lihat bener-bener dunianya kayak dunia yang mati. Dia coba untuk telepon mamanya tapi nggak pernah diangkat gitu guys. Di situ dia merasa stres banget sampai dia tulisin aku masih di sini. Tapi lama-kelamaan mentalnya dia udah mulai terganggu karena dia bener-bener sendirian dan gak ada teman bicara. Sampai tiba-tiba saat sore-sore dia lagi naik sepeda, dia ketemu sama satu orang yang bikin dia kaget banget. Di sini dia udah mulai stres banget karena dia tuh nggak punya teman sama sekali. Bayangin aja di dalam satu dunia cuman dia manusia sendiri. Sampai tiba-tiba dia itu lagi jalan, dia malah ketemu sama satu orang. Ternyata masih ada satu orang yang tersisa di dunia ini selain dia. Di situ dia udah mulai deh ngajak kenalan. Ternyata orang ini bernama Maggie. Dan dia juga nggak tahu apa yang terjadi sama dunia ini karena bangun-bangun tiba-tiba semua tuh udah kosong. Tapi mereka masih bisa bersyukur karena mereka masih bisa bertemu. Akhirnya cewek ini ngajak Maggie untuk tinggal bersama dia. Tapi tambah hari Martha itu tambah stres kalau misalkan dia kayak gini terus karena dia kangen banget sama ibunya. Tapi untungnya ada Maggie yang selalu mendukung Martha. Dan mereka berpikir mereka nggak bisa sedih terus, mereka harus senang-senang. Sampai tiba-tiba saat mereka lagi senang-senang mereka ketabrak nih guys. Dan itu ngebuat mereka ingat sesuatu. Ternyata waktu itu Martha itu lagi bawa mobil, terus tiba-tiba ada pesan masuk jadi Martha liatin HP. Hal itu ngebuat si Martha itu nggak ngeliatin jalan sama sekali. Dan ternyata di depan jalannya, dia itu nabrak Maggie sehingga Maggie meninggal. Dan ternyata kenapa mereka cuma hidup berdua di dunia tersebut, mereka itu ada di dunia lain guys. Kalau misalkan Maggie meninggal sedangkan Martha itu dalam keadaan koma. Dan ibunya selalu nungguin Martha selama ini. Di situ dia baru sadar dan minta maaf ke Maggie karena dia telah merenggut nyawanya Maggie. Tapi akhirnya Maggie mengajak Martha karena ini udah waktunya dia juga untuk pergi dari dunia ini. Sampai akhirnya Martha udah gak koma lagi dan meninggal. Full video aslinya di Instagram story aku @sheryantoinet. Guys, siapa dari kalian yang hari ini Google-nya error? Jadi dari tadi banyak banget pengguna Android yang mengatakan kalau misalkan Google-nya nggak bisa digunakan. Namun pihak Google belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini. Tapi waktu itu pernah kejadian kayak gini, bahkan Google-nya itu pernah down selama 7 jam. Dan waktu itu pihak Google mengatakan ada masalah di web view-nya. Tapi banyak yang menyarankan untuk mengatasi hal ini dan tidak memperbarui aplikasi Google untuk sementara waktu. Kalau di HP kalian error nggak Google-nya? Jangan pernah pura-pura jadi kucing kalau lagi Zoom sama guru kalian, ini benar-benar malu-maluin banget guys. Jadi kisahnya ada anak cewek yang namanya Ness dan dia itu punya kucing yang gemes banget. Kucingnya tuh selalu cuekin dia setiap saat dan dia selalu gangguin dengan ngomong meong meong. Dan itu udah jadi kebiasaan dia gitu. Sampai suatu saat dia itu lagi Zoom kelas, terus dia mulai matiin kamera karena dia mau istirahat bentar. Nah istirahat dia itu sambil ngata-ngatain kucingnya meong meong meong. Bahkan dia pura-pura marah jadi kucing gini. Terus dia kaget banget, dia baru sadar dia itu nggak matiin mikrofonnya. Sampai itu membuat gurunya keluar dari Zoom-nya dan marah banget. Abis itu dia teriak kencang banget dan dia juga lupa matiin mikrofonnya lagi.
Untungnya gurunya udah keluar, tapi teman-temannya semua tuh denger guys. Dan itu benar-benar malu-maluin banget. Anak ini terjebak kekunci di dalam kulkas semalaman dan kalian gak akan nyangka apa yang ditemukan sama dia. Ini benar-benar parah banget guys. Jadi ceritanya anak ini bernama Jacob yang dia itu lagi pergi sama keluarganya ke mall. Nah dia tuh males ikut mama papanya karena mama papanya tuh pasti lihat-lihat daging. Tapi saat nyari-nyari dia malah nyasar masuk ke ruang pendingin yang isinya daging semua. Nah pas dia mau keluar dia tiba-tiba ngeliat ada penjaganya. Akhirnya dia ngumpet dulu karena dia tuh takut diomelin. Terus karena penjaganya tahu nggak ada orang di situ malah dikunci dong guys. Dia benar-benar nggak bisa keluar tapi untungnya dia itu bawa korek api. Dan karena dia udah dingin banget dan takut meninggal, dia kumpul-kumpulin kardus dan bikin api unggun kayak gini. Karena dia kelaparan dia langsung bakar daging yang ada di situ. Tapi tiba-tiba dia menemukan suatu hal yang bikin dia kaget banget. Ternyata itu adalah rahasia terbesar dari supermarket tersebut yang bikin dia pingin muntah. Karena dia kekunci di kulkas semalaman, dia ketemu rahasia dari supermarket ini yang besar banget. Dia menemukan buku ini yang isinya ada kertas, dan kertas itu menunjukkan kalau barang-barang dan daging yang ada di supermarket itu ternyata banyak banget barang kadaluarsa dan nggak diuji kebersihannya. Terus tiba-tiba pagi-pagi dia ketahuan nih. Terus dia langsung dimarahin dan diseret dan dibawa ke kantor direktur supermarketnya. Dan dia diminta untuk membayar ganti rugi karena udah menyelinap ke situ. Tapi dia mengancam untuk bisa menutup supermarket itu dengan membongkar rahasia tersebut. Akhirnya dia dibebaskan dan orang tuanya tuh marah-marah sama dia karena dari kemarin dicariin gak ada. Tapi dia tuh masih ngeganjel banget karena dia gak bisa ngomong yang sebenarnya tentang supermarket ini. Tapi tiba-tiba hal yang aneh banget terjadi karena ketika dia lihat berita, tanpa dia kasih tahu supermarket ini ditutup sama pihak kepolisian karena ketahuan menjual barang-barang yang gak bersih dan kadaluarsa. Cowok ini gak boleh ngomong sama sekali karena sisa 1.500 kata lagi dia bisa meninggal. Ini akhirnya parah banget guys. Jadi awalnya cowok ini ke dokter dan dokter bilang hidup dia tuh cuma tinggal sebentar lagi. Bayangin cuma tinggal 1.500 kata. Saat dia tahu dia malah ngomel-ngomel dan akhirnya tambah lama tambah berkurang katanya. Sampai akhirnya dokter kasih tahu dia kalau kata yang tersisa tinggal 50 kata lagi. Di situ dia udah mulai diem dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Tapi saat dia pergi dia ngomong thank you ke dokternya dan itu udah ngabisin kata-kata lagi. Sampai dia pulang ke rumah dia cuma punya 46 kata lagi. Sampai ketika dia ketemu istrinya dia itu nggak ngomong sama sekali, dia cuma senyum-senyum, dia ngedip. Itu ngebuat istrinya tuh nggak nyaman banget guys. Tapi yang dia cuma bisa lakuin itu kadang-kadang dia cuma ngomong satu kata tapi kata-kata itu abstrak gitu. Sampai suatu hari istrinya udah nggak kuat lagi sama dia dan mau untuk berpisah. Dan nasib dia habis ini parah banget.